ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Mari kita baca dongeng yang berjudul Gagak Sang Pembohong. Nah, di sini ada dongeng fabel yang berjudul Gagak Sang Pembohong. Mari adik-adik kita simak bersama-sama. Gagak Sang Pembohong, ciptaan Marfiah Astuti. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. "Hei burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian." Itu kata si burung gagak adik-adik. "Tentu," teriak burung pipit riang. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada gagak yang siap membantu. "Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami dicuri oleh ular," ungkap si pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama. Sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. "Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan kau cari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi." Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang aku menikmati telur-telur ini. Kiapiar, lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, telur-telur itu dipecahnya adik-adik. Telur-telur itu lalu disantapnya. Saking lahapnya, tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapa pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. "Hei burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri," kata cecak. Keesokan harinya gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. "Maafkan aku burung-burung yang kecil. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau tak mendatangi telurmu. Aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi," ungkap gagak tampak penuh penyesalan.
Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka pun bergotong royong adik-adik. Keesokan harinya Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung pipit memperhatikan dengan saksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik Pipit. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Maafkan aku burung pipit, selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung Gagak. Baiklah, kami maafkan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Nah, itu tadi dongeng yang berjudul Gagak Sang Pembohong ya adik-adik, di mana dia berbohong kepada burung pipit bahwa yang memakan telurnya adalah ular, padahal yang memakan adalah Gagak sendiri. Dari cerita ini tadi adik-adik, kita mengetahui ada 3 tokoh yang berperan dalam dongeng ini, yaitu burung pipit, Gagak, dan Cecak adik-adik. Nah, watak dari burung pipit ini sangat baik ya, mau menolong si Gagak. Lalu Gagaknya, karakter atau sifatnya atau wataknya itu suka berbohong adik-adik. Lalu Cecak tadi bagaimana? Cecak tadi karakter atau sifatnya itu juga suka menolong. Dia menolong burung pipit, memberitahu siapa yang memakan telur-telur dari burung pipit adik-adik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Apa yang dilakukan sang Gagak adik-adik? Ya, sang Gagak membohongi burung pipit. Dia berpura-pura menjaga telur burung pipit tetapi malah memakan telur-telur dari burung pipit. Lalu apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang Gagak? Ya, burung pipit menaruh apa adik-adik tadi? Getah nangka di sekitar sarang burung pipit sehingga kaki sang Gagak menjadi lengket dan tidak bisa bergerak. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng Gagak Sang Pembohong adik-adik? Apa ya, pesan apa yang kita peroleh dari dongeng tersebut? Nah, kita tidak boleh berbohong. Itu pesan yang kita peroleh dari dongeng tadi adik-adik. Jangan berbohong ya. Kemarin Siti dan teman-teman itu bermain bersama. Mereka membentuk kelompok putra dan putri. Tentunya adik-adik masih ingat ya bahwa kelompok putra itu kelompok yang berjenis kelamin anak laki-laki. Sedangkan kelompok putri itu kelompok untuk anak-anak yang berjenis kelamin perempuan. Nah, di sini mari kita isi petak-petak di bawah ini. Yang mendatar itu untuk siswa perempuan dan yang menurun itu untuk siswa laki-laki. Nah, di sini Kak Citra akan mengisi dari siswa laki-laki dulu ya. Nah, di sini ada 3 peta. Nah, di 3 peta ini berarti huruf atau namanya itu ada 3 huruf adik-adik. Nah, siapa ya di sini? Kalau namanya 3 huruf,
Berarti ada Ali dan ada Edo. Nah, kalau di sini Edo berarti EDO. Apakah ada anak perempuan yang bernama ada huruf O-nya? Tidak ada ya. Nah, berarti di sini bisanya adalah Ali. Nah, begitu. Lalu menurun berikutnya. Ini ya, ada 3 peta juga. Berarti nanti ada 3 huruf. Berarti di sini ada Edo. Nah, di sini berarti sudah jelas pasti Beni. Nah, sekarang yang mendatar untuk siswa perempuannya ada 4 peta. Nah, berarti ada 4 huruf. Huruf keduanya I. Kita lihat Siti, Dayu, Leni. Berarti yang huruf keduanya I adalah Siti. Nah, lalu berikutnya ada huruf D 4 peta. O, Dayu. Dan sisanya adalah Leni. Nah, ini tadi cara mengisi peta-peta adik-adik pada kartu huruf berikut. Hari ini ibu guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara adik-adik. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Nah, bakti sosial ini tujuannya memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lain. Berikut barang-barang yang akan mereka sumbangkan. Nah, mereka ini ya ada barang-barang dan harganya ya. Buku harganya 2.000, pensil 500 rupiah, penghapus 500 rupiah, penggaris 1.000. Lalu ini namanya tip X ya adik-adik ya, untuk menghapus tulisan yang salah dengan menggunakan ballpoint itu ya. Kalau kita menulis dengan ballpoint salah, nah kita bisa menghapusnya dengan tip X ini. Harganya juga 2.000. Nah, di sini Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya. Nah, di sini contohnya ya. Siti memiliki uang 5.000 rupiah. Kira-kira barang apa yang dapat ia beli? Berarti Siti bisa membeli barang dengan total harga 5.000 rupiah. Tidak boleh lebih dari itu adik-adik. Nah, di sini seperti kalian menulis pembuatan nota ketika kalian membeli sesuatu. Contohnya di sini Siti memiliki uang 5.000. Maka Siti bisa membeli nama barangnya buku tulis. Nah, buku tulisnya mau beli berapa? Misalnya beli 1 saja. Harga buku tulisnya berapa? 2.000. Oh, berarti jumlah harganya karena hanya beli 1 saja, berarti harganya cuma 2.000. Lalu Siti juga membeli pensil misalnya. Pensilnya mau beli berapa? Misalnya beli 1. Nah, harganya berapa? Oh, satunya harganya 500. Berarti jumlah harganya 500 juga. Lalu Siti membeli penghapus. Penghapusnya berapa? Oh, 1. Lalu harganya berapa? Oh, 500 rupiah. Jumlah harganya 500 rupiah. Kalau di total belanjaan Siti itu baru berapa? 2.000 ditambah 500 ditambah 500. Ya, 3.000 adik-adik, padahal uangnya 5.000 ya, masih kurang 2.000. Nah, lalu Siti membeli lagi penggaris. Tetapi di sini Siti membeli penggarisnya sebanyak 2. Harga penggarisnya satunya 1.000 rupiah. Berarti kalau beli 2 jumlah harganya adalah 2.000 rupiah. Nah, kalau sudah tertulis semuanya, lalu kita total adik-adik. 2.000 ditambah 500, 2.500. 2.500 ditambah 500, 3.000. 3.000 ditambah 2.000, ya 5.000. Berarti uang Siti ini sudah pas untuk membeli buku tulis sebanyak 1, pensilnya 1, penghapusnya 1, penggarisnya 2. Nah, kalian bisa memperkirakan barang-barang yang lain. Mungkin contohnya ya, beli tip X-nya 1, 2.000 ya. Lalu beli bukunya 1, 4.000. Lalu beli penggarisnya 1,
5.000. Nah itu sama adik-adik, harga jumlah harganya itu 5.000. Jadi kalian bisa perkirakan sendiri ya, selain punya Kak Citra ini. Lalu berikutnya, Edo memiliki 2 keping 500-an. Berarti kalau 2 keping 500-an itu nilainya berapa adik-adik? Ya 1.000. Dan 2 lembar uang 1.000-an. Berarti 2 lembar uang 1.000-an nilainya berapa? Ya 2.000. 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 3.000. Nah ini uang Edo 3.000 dulu adik-adik. Barang apa yang dapat ia beli? Nah baru kita cari tahu barang apa saja yang bisa Edo beli dengan uang 3.000 rupiah. Contohnya Edo beli tip X. Tip X nya sebanyak 1. Harganya berapa? Oh 2.000. Berarti jumlah harganya 2.000. Lalu beli pensil Edo, pensilnya 1 saja, harganya 500, maka jumlah harganya 500 karena membelinya hanya 1. Nah di sini baru 2.500, padahal uangnya 3.000. Nah berarti Edo masih bisa membeli 1 barang lagi yang harganya 500 rupiah. Berarti bisa membeli penghapus. Berapa belinya? Ya cuma 1 adik-adik, seharga 500 rupiah. Maka jumlah harganya atau totalnya 2.000 ditambah 500 ditambah 500. Ya 3.000 rupiah, sama dengan uang Edo. Berikutnya, Beni memiliki 1 lembar uang 2.000-an, berarti 2.000 rupiah, dan 2 keping uang 1.000-an. Berarti 2 keping uang 1.000-an itu berapa adik-adik? Ya 2.000, berarti 2.000 ditambah 2.000 4.000. Uang Beni ada 4.000. Barang apa yang dapat ia beli? Nah di sini kita bisa menuliskan barang apa saja yang bisa Beni beli. Nah contoh dari Kak Citra, Beni itu membeli tip X sebanyak 1, berarti harganya 2.000. Nah jumlah harganya juga 2.000. Lalu Beni membeli buku. Nah bukunya berapa? 1. Satunya berapa? 2.000 juga. Nah berarti di sini harganya juga 2.000. 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 4.000. Kak boleh tidak aku belinya begini? Buku 1 2.000 berarti. Penggaris 1, ya bisa 3.000. Lalu penghapusnya 1, pensilnya 1, totalnya 4.000 bisa Kak? Bisa adik-adik, kalian bisa memperkirakan barang apa saja yang dapat Beni beli. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua.